Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada di seluruh penjuru NKRI. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat project, package, class, field, dan method di NetBeans dalam bahasa pemrograman Java tentunya ya. Oke, baik, kita langsung saja bagaimana cara membuat project di NetBeans. Jadi cara buat project di NetBeans sangat sederhana. Kita bisa memilih menu file, kemudian new, project. Kemudian di sini kategorinya kita pilih kategorinya Java. Kemudian projectnya kita pilih Java Application. Jadi ada banyak kategori di sini, ada Java FX, ada Java Web, ada Java Enterprise Edition, dan sebagainya. Tapi di sini yang kita butuhkan adalah untuk membuat project Java. Kita pilih kategorinya Java, kemudian projectnya kita pilih Java Application. Klik tombol next, kemudian beri nama projectnya misalnya project latihan pertama atau project pertama misalnya. Boleh mungkin project pertama. Oke, kita pilih di sini ada create main class. Ini boleh di checklist, boleh juga tidak, tergantung kebutuhan. Kalau kita berikan checklist di sini create main class, maka nanti pada saat kita meng-create project ini langsung disediakan, sudah menyediakan main classnya ya. Jadi untuk sementara kita tidak butuhkan dulu ini, kita hilangkan checklistnya. Kemudian finish. Oke, langkah kedua kita buka dulu ininya projectnya. Langkah kedua adalah kita akan membuat sebuah package. Package itu semacam folder kalau di Windows Explorer. Folder untuk mengorganisir source code kita. Jadi cara buat package-nya adalah cukup sederhana juga. Klik di sini, klik di source package. Kemudian di sini di folder source package kita klik kanan. Kemudian new package, new Java package ya. Saya ulangi, klik kanan di source package, new, kemudian Java package. Klik Java package ini. Kemudian di sini berikan namanya. Pemberian nama package biasanya mirip dengan nama domain, tapi dibalik. Jadi kalau misalnya saya punya domain ini unsulbar AC ID, maka saya balik menjadi id.ac.unsulbar. Ya, nama domain biasanya seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau bikin nama domain lain, misalnya iwan begitu, iwan.wawan.awal gitu, bisa ya. Ya, sini kita buat saja id.ac.unsulbar. Oke, kemudian finish. Ya, cukup sederhana. Saya ulangi lagi, tadi langkah pertamanya adalah kita bikin project. Terus setelah kita buat project, kita buat package di source package. Sekarang kita sudah punya package-nya, id.ac.unsulbar. Ya, pekerjaan kita berikutnya adalah bagaimana membuat kelas. Untuk membuat kelas juga sangat sederhana. Misalnya kita membuat kelasnya di sini di id.ac.unsulbar, kita langsung klik kanan saja, new Java class. Sebelum saya membuat kelas, saya perjelas sedikit bahwa di dalam sebuah ini source package kita bisa buat beberapa package ya. Bisa ada package misalnya, package berikutnya misalnya awaldi misalnya kan, finish. Nah, terus kita mau buat lagi di dalam awaldi ada package lagi. Misalnya di dalam awaldi kita buat package wawan misalnya kan, wawa, boleh, finish, boleh seperti ini ya. Jadi sebenarnya ada dua. Kalau ada titik ini sebenarnya dua, dia menyatakan subfolder dari awaldi, ada wawa. Kemudian kita lanjut lagi membuat kelas. Jadi membuat kelas kita pilih salah satu package-nya. Package di mana kita akan membuat kelas tersebut. Misalnya saya mau buatnya di id.ac.unsulbar, maka saya buatnya di bawah sini. Klik di package yang akan kita tempati untuk membuat kelas. Klik kanan, kemudian new Java class. Ya, di sini kita berikan nama kelasnya. Konsorsium Java menyatakan bahwa nama kelas itu diawali dengan huruf besar. Tapi walaupun kawan-kawan menggunakan awalan huruf kecil atau huruf kecil semuanya itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kalau kita mengawali nama kelas menggunakan angka begini, tidak boleh. The class is not valid, nama kelas tidak valid. Walaupun akhirnya
bukan angka ya, misalnya huruf. Jadi nama kelas itu harus dimulai dengan huruf. Boleh huruf besar, huruf kecil, tapi konsorsium Java menyatakan bahwa sebaiknya kalau nama kelas itu diawali dengan huruf besar. Misalnya kita beri nama kelasnya latihan. Ya, kemudian kalau dia terdiri dari dua kata, maka kata kedua juga diawali dengan huruf besar. Misalnya latihan 1 seperti ini. Kemudian kita finish. Oke, di sini kita sudah punya sebuah kelas. Nama kelasnya adalah latihan 1. Ini ada public class latihan 1, ini deklarasi kelasnya. Kemudian kita tadi meletakkannya di package id.ac.unsulbar. Jadi nama package-nya dideklarasikan di atas, di bagian atas. Nah, kemudian yang lain ini, yang abu-abu ini komentar. Untuk sementara kita hapus saja. Kita tidak sedang membutuhkannya. Tapi nanti kalau mau ngoding, ini biasanya dibutuhkan. Apalagi kalau kerja programnya itu kerja bareng-bareng sama tim, kita selalu butuh ini komentar. Supaya teman tim yang lain juga bisa mengerti apa yang kita kerjakan. Package id.ac.unsulbar, kemudian public class latihan 1. Oke, saya ulangi lagi. Langkah pertama kita adalah tadi membuat project. Nama projectnya project pertama. Kemudian langkah kedua adalah membuat package. Nama package-nya adalah id.ac.unsulbar. Kemudian langkah ketiga kita membuat kelas. Nama kelasnya latihan 1. Langkah keempat kita akan membuat sebuah field. Jadi field itu kalau di pemrograman lain biasa lebih umumnya disebut dengan variabel. Jadi kita tidak usah terlalu pusing. Saya kasih catatan di sini. Field itu sama dengan variabel kelas. Field itu sama dengan variabel kelas, variabel, atau sama dengan juga properties. Biasa ada yang menyebutnya dengan properties, atau kadang-kadang juga disebut dengan atribut. Ya, jadi field itu atau variabel itu biasa disebut dengan field atau atribut atau variabel. Jadi kawan-kawan jangan terlalu pusing. Cuman di sini ada scope-nya. Jadi ada variabel juga yang scope-nya di level kelas. Jadi dia bisa dibaca oleh semua metode yang ada di kelas. Dan ada juga variabel yang hanya bisa dibaca oleh metode, hanya di dalam metode berlakunya. Scope-nya hanya di dalam metode. Jangkauannya hanya di dalam metode saja. Kemudian ada juga variabel yang merupakan parameter dari metode, yang merupakan input dari metode. Tapi untuk kali ini kita tidak usah pikirkan hal tersebut. Kita fokus dulu di sini. Variabel yang disebut dengan field atau kita sebut dia dengan variabel kelas. Jadi kita dalam kelas ini kita bisa buat variabel. Misalnya saya buat variabel A ya. Variabel A tipenya integer. Jadi kalau mau tulis variabel itu diawali dengan tipe datanya dulu, integer. Jadi kita butuh belajar juga tentang tipe-tipe data di Java. Di Java ada tipe data yang termasuk primitif ya, seperti ini integer. Ada 8 tipe data yang merupakan tipe data primitif. Nanti akan kita bahas lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Mana tipe data primitif, mana yang reference. Untuk kali ini kita gunakan saja. Misalnya saya membuat variabel A dengan tipe data integer. Kalau ada kawan-kawan yang belum mengerti tentang variabel, jadi variabel itu seperti tempat untuk menyimpan data ya. Ya, misalnya nanti saya mau menyimpan angka-angka tertentu di variabel A ini. Saya sebut dia dengan variabel A dengan tipe data integer. Kemudian nilai awalnya kita bisa berikan nilai, misalnya A itu sama dengan 12. Kemudian kita buat lagi integer B sama dengan 10. Kemudian integer C sama dengan misalnya 35. Kemudian kita sudah buat di sini, kita sudah buat 3 variabel. Ada A, B, C. Kemudian kita juga bisa buat variabel dengan tipe lain, misalnya double. Double itu adalah tipe data untuk bilangan desimal atau bilangan pecahan, bilangan rasional. Bilangan pecahan, bilangan real ya maksudnya. Bilangan real. Jadi dia bukan hanya bisa menyimpan bilangan bulat saja, tetapi ada bilangan desimal. Atau kalau bahasa rakyatnya, bilangan koma-koma katanya. Bilangan yang pakai koma. Tidak tahu apa bahasanya di daerah kalian.
Kalau di daerah saya biasanya dibilang bilangan koma-koma atau bilangan desimal, ya, bilangan pecahan. Ya kalau bilangannya bilangan pecahan maka tipe datanya ada tipe data double, jangan integer lagi. Ya misalnya kita buat bilangan desimal dengan nama variabelnya D. Kita beri nilai awal misalnya 23,67 seperti ini. Oke, di sini kita sudah buat variabel, ada 3 variabel. Integer A, kemudian integer B, integer C, kemudian double D. Masih ada variabel yang lain, misalnya karakter. Kalau kita mau menyimpan karakter, pakai tipe datanya char. Misalnya char E. Ya, kalau karakter biasanya dia pakai petiknya itu 1. Char E misalnya sembarang, ini bisa gunakan untuk menyimpan simbol. Misalnya add atau apa. Atau dan atau huruf juga bisa G begini. Tapi dia tidak bisa menyimpan 2 huruf ya. Kalau GH mau kita simpan begini, dia tidak bisa. Dia hanya bisa menyimpan 1 huruf saja. 1 simbol saja. Itu disebut dengan tipe karakter. Tapi kalau mau menyimpan beberapa huruf bagaimana caranya? Kita bisa gunakan tipe yang lain yang lebih di atas sedikit daripada karakter, yaitu string. Seperti ini. Nah, misalnya, dan dia gunakan untuk inisialisasi variabelnya, dia gunakan petik 2 seperti ini. Jadi di sini kita sudah bisa simpan GH. Bisa panjang lagi GHK, L, P, RT begini ya. Ini string. Kemudian ada juga tipe bool, tipe boolean, logika yang hanya bernilai true false ya. Boolean seperti ini. Misalnya nama variabelnya G, kemudian dia nilai awalnya false seperti ini. Atau kalau misalnya true, dikasih nilai true begini. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah cara membuat field atau variabel. Jadi saya ulangi lagi langkah kita dari pertama. Pertama kita sudah buat project, nama projectnya project pertama. Kemudian langkah kedua kita buat package, nama package-nya id.ac.usulbar. Kemudian kita buat nama kelasnya adalah latihan1.java. Kemudian di dalam kelas latihan1 ini kita buat beberapa variabel. Ya berikutnya langkah ketiga, langkah keempat sebenarnya. Langkah keempat kita bikin method. Jadi cara buat method juga sederhana. Method itu diawali dengan outputnya. Outputnya misalnya, kalau tidak ada outputnya gimana? Ya saya buat dengan tidak ada outputnya. Kalau tidak ada outputnya maka kita awali dengan kata void. Tetap harus ada outputnya. Tapi kalau tidak ada ya kita tulis void. Misalnya void tampilkan variabel. Buka kurung, balas kurung, buka kurung kurawal, enter. Jadi kalau seperti ini, metodenya namanya seperti ini. Void tampilkan variabel, kemudian di dalam kurungnya juga tidak ada isinya ini. Ini kosong, berarti parameternya tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti dia tidak butuh parameter dan tidak ada outputnya. Biasanya metode yang seperti ini hanya untuk melakukan print variabel ya, atau print nilai-nilai tertentu. Kemudian sedikit untuk penamaan variabel, biasanya variabel itu diawali dengan huruf kecil. Demikian pula untuk penamaan metode, biasanya metode diawali dengan huruf kecil juga ya. Kalau dia 2 kata, kata pertama huruf kecil, baru kemudian kata keduanya diawali dengan huruf besar, huruf kapital. Tapi ini tidak wajib seperti ini ya, ini hanya semacam konsorsium, kesepakatan para programmer Java buat untuk bikin nama variabel itu sebaiknya, nama method itu sebaiknya kalau dia 2 kata maka kata pertama huruf kecil, diawali dengan huruf kecil. Kemudian kata kedua baru diawali dengan huruf besar. Ini untuk membedakan mana nama variabel, mana nama kelas. Jadi mana nama method, mana nama kelas ya. Kalau tadi kelas dia diawali dengan huruf besar, kalau 2 kata, kata kedua juga diawali dengan huruf besar. Tapi kalau method dia diawali dengan huruf kecil. Walaupun kalian tuliskan dengan cara seperti ini tidak error ya. Karena memang tidak melanggar aturan penamaan variabel dan method. Dia error ketika kita awali dengan angka seperti ini. Ya ini tidak boleh. Bisa juga menggunakan karakter underscore seperti ini, boleh. Yang tidak boleh itu petik ya seperti ini. Oke, misalnya kita mau menampilkan nilai dari variabel A.
Jadi kita bisa gunakan method untuk print, system out print. Kalau di idenya pakai NetBeans bisa pakai shout saja, shout begini kemudian tab. Nah, kemudian tampilkan nilai dari variabel A. Kalau mau menampilkan nilai variabel A, tulis A-nya di sini. Seperti ini. Tulis A di sini. Seperti ini. Oke, kita sudah buat method. Kemudian ini tadi methodnya tipenya void ya, method yang tidak ada outputnya. Kemudian bagaimana kalau methodnya punya output? Jadi tuliskan nama outputnya. Misalnya saya buat di sini double pembagian. Kemudian dia juga punya input, misalnya integer bilangan 1, bil pertama atau bil A. Kemudian ada bilangan B, integer bil B. Jadi dia ada dua bilangan yang mau saya jadikan dalam operasi pembagian. Baris kurung kerawal enter. Ingat di sini ada outputnya double. Berarti nanti kita harus memberikan return. Beda kalau void. Void tidak perlu dikasih return, tidak apa-apa karena dia tidak ada outputnya. Kalau ini tidak ada returnnya. Ya kalau dia punya output seperti ini, maka nanti dia harus ada returnnya. Tapi saya buat dulu sesuatu yang mau di return itu apa? Sesuatu yang mau dikembalikan itu apa? Saya buat variabel dulu, misalnya double bil C sama dengan bil A dibagi dengan bil B. Ya, saya mau kasih perlihatkan nanti hasilnya seperti apa, apakah sesuai harapan atau tidak. Tapi untuk sementara saya kasih seperti ini dulu. Saya perlihatkan bahwa sebuah method yang punya output seperti ini, dia harus punya return juga. Return diakhiri dengan return ya. Return bil C titik koma. Jadi bilangan C ini diperoleh dari hasil pembagian bilangan A dibagi dengan bilangan B. Kemudian kita return di sini. Ya di sini kita gunakan tipe data integer. Di sini juga integer. Nanti kita lihat hasilnya apakah benar sesuai harapan atau tidak. Jadi penggunaan tipe data itu sesuai dengan tujuannya ya. Ya kalau programnya seperti ini sudah jadi, kita sudah punya syarat-syarat sebuah program latihan, satu nama programnya, nama kelasnya, kemudian ada field-nya, ada variabelnya, kemudian ada metodenya juga, kemudian ada metode bagian juga, metode yang punya return. Tapi ketika kita mau run ini program, klik kanan run, ya dia tidak mau. Dia bilang class id.latihan1 doesn't have a main method. Artinya kelas ini tidak punya main method. Jadi kalau kelas tidak punya main method itu bukan program. Kalau di Java ya, itu adalah kelas source code program tapi bukan program, tidak bisa di run. Supaya dia bisa di run, kita tambahkan main method. Cara sederhananya kalau di NetBeans kita bisa tulis PSVM public static void main, disingkat PSVM, tulis PSVM di sini, PSVM, kemudian tekan tombol tab. Ya jadi seperti ini. Kemudian kita bisa buat instan dari kelasnya, dari kelas latihan 1 nama kelasnya ya. Sama dengan kita buat instan dari kelasnya, nama kelasnya adalah latihan 1, kemudian nama objeknya misalnya. Jadi cara membuat instan kelas itu dimulai dengan nama kelasnya dulu, latihan 1, kemudian nama objeknya misalnya ls sama dengan atau apa ya, USB misalnya, USB sama dengan setelah sama dengan. Jadi cara menginstan kelas setelah sama dengan ini kita panggil keyword new, kemudian kita panggil method konstruktornya ya. Method konstruktor itu kebetulan namanya selalu sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau nama kelasnya latihan 1, konstruktornya juga latihan 1, walaupun kita tidak buat ya. Dia punya konstruktor default seperti ini. Sesuai sama dengan nama kelasnya, buka kurung balas kurung titik. Jadi ini adalah konstruktor default yang kita tidak buat, tapi ada. Namanya sama dengan nama kelasnya. Jadi ini bukan kelas yang di belakang. Yang di belakang ini adalah metode konstruktor. Yang di depan ini adalah nama kelas. Oke, sudah seperti ini. Kemudian
kalau kita mau panggil metode tadi itu, tampilkan variabel, kita bisa lakukan seperti ini. Sebut dulu nama kelas, nama objeknya atau nama instan dari kelasnya. Nama objeknya adalah USB. Jadi ini adalah penggunaan istilah yang sebenarnya sama. Instan dari kelas itu adalah objek. Jadi kadang saya akan menyebutnya sebagai objek atau sebagai instan dari kelas. Ya, nama objeknya adalah USB. Kemudian saya mau panggil metodenya ini, metode tampilkan variabel. Jadi kalau saya mau panggil metode tampilkan variabel yang berada di kelas latihan 1, di mana kelas latihan 1 tadi sudah kita instan menjadi sebuah objek bernama USB, maka nanti di objek USB ini kita bisa tekan titik saja seperti ini. Ya, muncul di situ apa yang mau Anda tampilkan. Ya, saya mau menampilkan variabel, saya klik ini. Ya, kalau saya run ini, maka dia nanti akan mencetak nilai dari variabel A. Nilai dari variabel A itu adalah 12. Jadi kalau saya run begini, klik kanan run file. Lihat, kita tadi tidak punya method main ya. Sekarang setelah kita punya method main ini, namanya method main, saya klik kanan run file, maka dia akan menghasilkan sesuatu. Dia tidak error lah, tidak warning lagi. Dia boleh di run. Mana? Tunggu, masih lama. Dia lagi build, ini baru run. Ya, ini hasilnya adalah 12 ya. Jadi sesuai dengan nilai dari variabel A. Kalau misalnya saya ganti nilainya jadi 128, saya run lagi, dia harusnya berubah jadi 128 di sini. Ya, 128. Oke, kemudian metode yang kedua. Metode yang kedua ini metode dengan input ya. Dia punya input, nama metodenya pembagian, ada parameter inputnya, bilangan A dan bilangan B. Selain dia punya parameter input, dia punya variabel output juga ya. Jadi kita bisa tangkap hasilnya dengan menggunakan bersama dengan. Jadi outputnya adalah tipenya double. Kita bisa buat variabel juga double. Misalnya SC begitu. SCW misalnya. Sama dengan ya, ini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk menangkap hasil dari pembagian, operasi pembagian. Kita bisa tangkap ini karena di luarnya juga outputnya ada double. Jadi double SCW sama dengan pembagian bilangan A dibagi dengan bilangan B. Cara memanggil metode ini adalah sama dengan cara seperti tadi. Kita sebutkan nama objeknya. Nama objeknya adalah USB. Ini objek saya tadi, USB. Objek dari kelas latihan, ini juga. Kemudian titik pembagian, ya, pembagian. Lihat polanya. Di sini tadi pembagian adalah bilangan A, bilangan B. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma ya. Berarti ada dua variabel. Dengan tipe data masing-masing adalah integer dan integer. Jadi nanti kalau pada saat kita panggil metodenya seperti ini, dia juga akan memberikan pola yang sama. Ada dua variabel, ada koma, pemisahnya koma. Di sini kita isi dengan bilangan integer, misalnya 9. Kemudian bilangan integer kedua adalah 4 ya. Jadi nanti operasinya kita akan membagikan bilangan 9 ini dengan bilangan 4 ya. Jadi bilangan A itu adalah 9, di sini digantikan. Yang di posisi pertama digantikan dengan angka 9. Yang di posisi kedua sama urutannya juga, dia digantikan dengan angka 4. Berarti nanti ketika operasi ini dipanggil, bilangan C sama dengan bilangan A per bilangan B, ini operasinya akan menghasilkan nilai dari bilangan A tadi 9 ya. 9 dibagi dengan bilangan B 4, berarti 9 dibagi dengan 4. 9 dibagi 4 sama dengan 2 koma ya. Seharusnya itu 2 koma berapa gitu. Tapi kita lihat apakah dia benar akan menghasilkan 2 koma berapa gitu. Kita akan run dulu hasilnya. Oke, di sini kita sudah panggil metodenya tapi belum ditampilkan. Untuk menampilkan nilai dari variabel SCW ini kita bisa sistem outprint shout saja di situ, shout. Kemudian tuliskan di sini SCW. Kemudian klik kanan run file. Klik kanan run file. Ya, ini hasilnya 2, bukan, tidak ada koma-koma yang lainnya, 2,0. Kenapa? Ini adalah disebabkan karena kita gunakan variabelnya tipenya adalah integer dan integer. Jadi bilangan integer kalau dibagikan dengan bilangan integer itu hasilnya akan tetap bilangan integer, walaupun pada akhirnya di sini kita tangkap dia atau kita simpan dia sebagai bilangan double. Ada banyak cara untuk menyelesaikan hal seperti ini. Pertama, bisa kita ganti di sini integernya jadi double. Di sini juga kita bisa jadikan double. Cara paling sederhana seperti ini. Kemudian kita run. Ya, sekarang hasilnya adalah
2,25. Ini adalah jawaban yang sebenarnya. Jadi programmer itu harus hati-hati dalam memilih tipe data ya. Karena bisa jadi perhitungan salah gara-gara kita salah memilih tipe data ini. Seperti ini tadi. 9 dibagi 4 jawabannya 2. Benar 2, itu kalau dia tipe datanya integer. Tapi kalau tipe datanya double itu salah. Dan pada kenyataannya dia salah ya. Harusnya kan 9,25. Kalau 9,25 kali 100.000 kan sudah banyak ruginya men. Rugi berapa itu? Rugi 0,25 kali 100.000. Oke. Itu cara pertama tadi, kita rubah di atasnya menjadi double, input parameternya jadi double. Cara kedua boleh di casting. Jadi ini dijadikan double variabelnya. Jadi dia inputnya tetap integer. Kemudian di casting, ini namanya di casting ya, buat kurung kurawal buka double. Di casting itu adalah mengubah tipe data, mengkonversi ke tipe di atasnya. Oke, seperti ini. Kemudian klik kanan, run file. Jadi saya ulangi langkah kita tadi. Pertama kita buat project, nama projectnya project pertama. Kemudian kita buat sebuah package, nama package-nya id.ac.sulbar. Setelah itu kita buat sebuah kelas, nama kelasnya latihan 1. Di dalam kelas latihan 1 kemudian kita bikin beberapa variabel atau field. Seperti ini. Kemudian kita buat method, dua buah method. Method yang pertama adalah method yang tipe outputnya void, tidak ada parameternya. Method yang kedua, method yang outputnya bertipe double, kemudian tidak ada dua parameter inputnya bertipe integer. Kemudian kita buat juga method yang ketiga. Ini method juga ya, method main, public static void main. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang visibilitas, tapi mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi visibilitas itu kayak begini. Jadi sebuah variabel itu bisa dilihat atau tidaknya itu tergantung dari visibilitasnya. Bisa dilihat atau tidak dari kelas lain. Jadi ada yang bervisibilitas public, ada juga visibilitas private, ada visibilitas protected. Jadi ada 4 visibilitas di Java, ada public, private, protected, dan default. Jadi kalau tidak ada seperti ini, tidak dituliskan, berarti dia termasuk visibilitas default. Visibilitas ini berlaku bukan hanya pada field saja, bukan hanya pada variabel di sini, variabel kelas, tapi juga pada method ya. Jadi bisa juga seperti ini public, begini. Kemudian bisa juga dituliskan di sini private. Oke, saya kira untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tutorial Java berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.